Kereta api Argo Bromo Anggrek terlibat kecelakaan dengan sebuah mobil di perlintasan kereta api Swadaya, Grobogan, Jawa Tengah, Jumat dini hari. Akibatnya 4 orang penumpang tewas. Dan untuk membahasnya sudah bergabung manajer Humas KAI Daob 4 Semarang, Lukman Arif. Pak Lukman, selamat sore. Ya, selamat sore Mbak Elvira dan juga selamat sore semua Baik, pemirsa CNN Indonesia. Pak Lukman, kita menyayangkan insiden kecelakaan ini, tapi kronologis yang didapatkan ataupun yang Anda miliki versi dari KAI seperti apa, Pak Lukman? Ya, pertama kami prihatin dan sangat menyayangkan atas peristiwa yang terjadi pada dini hari tadi ya. Dan juga kami juga menyampaikan duka yang mendalam pada para korban yang ada akibat kejadian tersebut. Kami sampaikan bahwa dini hari tadi sekitar pukul 02.52 perjalanan kereta api Argo Bromo Anggrek dari Gambir dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi, tepatnya itu di jalur perlintasan langsung nomor 52 antara stasiun Panunggalan dan juga stasiun Kradenan, tepatnya di jalur hulu tertemper oleh mobil. Kejadian sekitar pada pukul 02.52 di hari tadi. Akibat kejadian tersebut, kereta api Argo Bromo Anggrek berhenti luar biasa atau berhenti di stasiun yang tidak semestinya untuk melakukan pemeriksaan sarana kereta tersebut, baik lokomotif ataupun seluruh rangkaian kereta oleh awak sarana perkeretaapian. Setelah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh oleh ASP Argo Bromo Anggrek dan dinyatakan aman, perjalanan kereta api Argo Bromo Anggrek melanjutkan kembali sampai dengan stasiun Surabaya Turi sekitar pukul 02.56 dini hari tadi. Akibat kejadian tersebut, perjalanan Argo Bromo Anggrek terganggu sekitar 5 menit. Artinya sekarang aktivitas semua sudah berjalan dengan normal. Jika dari penumpang mobil ada korban tewas 4 orang, dari sisi penumpang kereta, apakah ada laporan terluka atau seperti apa, Pak? Kami pastikan bahwa penumpang nggak ada yang terluka akibat kejadian tersebut dan juga operasional perjalanan kereta api mulai dini hari tadi hingga sore hari ini alhamdulillah semua dalam keadaan normal, kereta berjalan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan tidak ada gangguan yang berarti dari kejadian dini hari tadi. Baik, Pak Lukman, mari kita berbicara mengenai perlintasan kereta api Swadaya ini, apalagi yang tidak memiliki palang pintu begitu. Ini kerap kemudian menjadi penyebab kecelakaan. Di luar mungkin ada faktor-faktor lainnya, tapi kita fokus terlebih dahulu. Siapa Pak kemudian yang bertanggung jawab sebenarnya untuk menjaga ataupun memasang palang pintu di kawasan perlintasan ini? Di dalam aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, jelas disebutkan bahwa pengelolaan perlintasan bidang itu menjadi kewenangan dari pemerintah daerah setempat, bergantung kelas jalan yang melintas di jalur kereta api. Baik itu kelas jalan kabupaten, provinsi, ataupun nasional. Itu pengelolanya adalah pemerintah yang melintas jalur tersebut. Dan itu jelas disebutkan di undang-undang tadi. Tapi memang sekarang masih banyak, terutama di Daob 4 Semarang itu ada sekitar 114 kalau nggak salah lintasan yang tak terjaga. Tapi yang itu saya yakin sudah menjadi eh, bahasan dan juga program dari pemerintah untuk menyelesaikan dengan membangun mungkin underpass ataupun flyover. Tapi sekarang yang bisa kita lakukan adalah sebagai masyarakat adalah patuh akan rambu-rambu lalu lintas dan juga berhati-hati ketika melintasi di perlintasan sebidang, baik itu yang terjaga apalagi yang tidak terjaga. Itu mungkin yang sekarang bisa kita lakukan sebagai masyarakat agar terhindar Hmm. dari laka di perlintasan bidang dan kejadian tadi tidak terjadi lagi di kemudian hari. Hmm. Sedangkan soal perlintasan bidang, saya yakin pemerintah sudah mempunyai program untuk menyelesaikan hal tersebut. Mhm. Sebelum kita berbicara mengenai edukasi terhadap masyarakat, karena memang edukasi dan perilaku ini penting, tapi kita kembali berbicara mengenai tanggung jawab Pemda tadi, Pak. Komunikasi mungkin dengan pihak Pemda, apakah kemudian ada kendala atau seperti apa? Karena ini harus berjalan paralel, Pak ya, upaya untuk perlintasan ini mendapatkan Betul. fasilitas yang memang ideal. Di satu sisi memang edukasi perilaku juga penting begitu. Iya, kami selalu berkolaborasi ya dengan pemerintah daerah setempat di wilayah Daob 4 Semarang khususnya di sekitar 14 kabupaten kota yang ada di wilayah kami. Kami secara berkala melakukan komunikasi intens terkait pengamanan di perlintasan tersebut. Memang butuh effort lebih bagi pemerintah daerah untuk membuat solusi permanen akan hal tersebut. Namun KAI bersama pemerintah daerah setempat juga melakukan langkah-langkah pencegahan. 3 tahun belakang Daob 4 Semarang itu menutup sekitar 41
jika bakal perlintasan liar di wilayah Daop Semarang. Dan itu kolaborasi dengan pemerintah daerah setempat. Kami bersama TNI, Polri, sekiranya ada perlintasan liar, kami usahakan untuk menutup. Namun solusi permanen memang harus dibangun menjadi tidak sebidang lagi, dan itu pasti butuh effort yang luar biasa dan juga menjadi perhatian yang khusus bagi pemerintah agar tidak ada lagi kejadian yang kayak dini hari tadi. Baik, dalam berkomunikasi, dalam mengedukasi begitu ya warga, baik warga di sekitar ataupun siapapun begitu ya yang sering melintas, apa kemudian yang biasanya disampaikan ataupun keluhan seperti apa Pak yang sampai ke pihak kereta api? Ya mungkin jalan lintasan liar mungkin adalah jalan penghubung ya antar daerah yang ada di wilayah yang seberang rel gitu. Tapi sekali lagi ini demi keselamatan dan juga aturan juga mengatur demikian. Mhm. Apabila ada jarak 800 meter ada lintasan liar, maka salah satu harus ditutup dan menjadi dibangunkan seperti sarana lain seperti frontek untuk menghubungkan sebagai solusi dari penutupan yang terjadi di titik tadi. Tadi tahap-tahapan itu telah kami lakukan. Memang awal-awalnya memang terjadi resistensi dari masyarakat ketika kami akan melakukan proses penutupan tersebut. Mhm. Kami melakukan sosialisasi, kami melakukan pendekatan kepada masyarakat, tokoh masyarakat. Akhirnya sebagai masyarakat juga menyadari ini adalah keselamatan, baik keselamatan mereka sendiri ketika melintas di jalur, apalagi keselamatan perjalanan kereta api. Dan semua itu tetap proses kami lakukan sambil menunggu solusi permanen dari pemerintah setempat. Baik, komunikasi dengan pihak Pemda setempat mungkin ada target Pak, tahun berapa sehingga kemudian perlintasan seperti ini bisa ditertibkan. Sekali lagi kita berbicara mengenai mitigasi keamanan warga, baik yang melintas ataupun pengguna kereta api, ini bisa terjamin. Harapan kami ya selaku operator kereta apian di Indonesia tidak ada lagi memang perlintasan sebidang yang ada di jalur kereta api. Mhm. Apalagi di jalur wilayah Daop Semarang ini sepanjang 677 km wilayah kami ya ada sekitar 114 tadi perlintasan yang tak terjaga. Itu merupakan salah satu titik rawan terjadi laka. Oleh karena itu kami harus melakukan mitigasi, diantaranya langkah-langkah proaktif kami melakukan koordinasi dengan pemerintah tempat agar minimal perlintasan tersebut dijaga ada petugasnya. Atau kalau nggak mungkin ya ditutup, kami alihkan ke lintasan yang ada di kanan kirinya supaya itu mengurangi potensi resiko tadi. Kedua, kami coba mengubah behavior perilaku masyarakat ketika dia berkendara lalu lintas. Itu terus kami lakukan sebagai upaya-upaya persuasif kami, upaya-upaya preventif kami agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Baik, upaya ini memang harus dilakukan kerjasama dari berbagai pihak, dari sisi masyarakat juga harus sadar begitu ya Pak tentang pentingnya mitigasi ini, bagaimana berperilaku kendaraan yang baik dan benar, dari operator juga berbagai upaya dilakukan dan kita menunggu langkah Pemda. Harapannya agar kasus serupa seperti ini tidak kembali lagi terjadi. Pak Lukman Arif, Manajer Humas KAI Daop 4 Semarang, terima kasih Pak sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore. Selamat sore, makasih Mbak Fira, CNN, selamat sore semua.